Orang yang suka marah adalah orang yang lambat untuk mendengar dan cepat untuk berkata-kata. Berarti ada kesombongan di dalam hatinya bahwa opiniku yang paling betul. Dia tidak akan percaya. Orang yang marah pasti tuli rohani. Kalau kita lagi emosi biasanya kan kita buta. Orang ngamuk lalu pecahkan kaca, nanti baru rasa sakitnya dijahit 4 jahitan. Atau setelah kita marah-marah, kita pukuli anak kita, babak belur sampai anak kita ngompol-ngompol. Setelah itu kita bisa menyesal semalaman. Orang marah itu mati panca indera. Tidak bisa. Emosi ini adalah emosi yang membuat seseorang tuli. Itulah sebabnya orang yang suka ngamuan ada masalah karakter yang serius. Kami bersyukur kami punya Tuhan Allah yang panjang sabar. Biar kami dapat berkat itu, kami bisa menjadi setetes seperti dirimu. Ajari kami dalam hidup ini untuk jadi berkat ya Tuhan. Biarkan hati kami itu mencerminkan kasih dalam tutur kata perbuatan kami. Kami ingin sedikit mirip seperti Yesus. Ya Tuhan, kami mau agar jemaat ini kami semua mengalami kemajuan iman hari ini ya Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, di tengah-tengah begitu banyak kepalsuan yang ada di dunia ini, kami ingin menjadi orang Kristen yang sejati, yang memuliakan nama-Mu. Rindu kami. Kami rindu untuk berubah, kami rindu untuk bertumbuh. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar jadi kepanjangan tangan Tuhan dan meneruskan lidah bibir-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Sebelum duduk, tolong kasih salam orang sebelah kanan kirinya. Selamat datang ya. Welcome home. Terima kasih. Silakan duduk. Puji Tuhan. Mari kita belajar seperti Yesus. Nggak marah-marah terus. Tapi Tuhan Yesus saja marah loh Pastor Philip. Itu dibolak-balik, dijungkir balikan kan? Bait suci. Cuman sekali dalam 4 kitab Injil, itu digambar-gemborkan. Kalau kita, seluruh Injil kita marah-marah. Yesus sekalipun, beliau berhak loh, anak Allah. Tapi sekalipun tujuannya jelas. Dan Yesus tidak lukai perasaan. Dia tidak main sikat bunuh karakter orang. Coba kalau Anda baca. Dia pakai ayat menjelaskan, bukankah rumah Bapakku disebut rumah doa, kau jadikan sarang penyamun. Bukti sudah nyata. Dan dia tunggang balikkan. Dan dia tidak lukai siapa-siapa. Our Lord is gentle. Most of the time, sebagian besar Tuhan itu humble, meek and humble. Tuhan itu rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. Tapi sekali-kali kalau dia murka, ya dia bisa, kita ini siapa. Bukan berarti kita gak boleh marah. Kita jangan marah-marah. Bukan gak boleh marah. Jangan marah-marah dan kalau marah pakai cara. Bukan halalkan segala cara. Mari kita baca dulu lah sebelum saya jabarkan lebih lanjut. Baca ayat. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai 25. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya jelaskan ya, tidak marah-marah itu maksudnya, ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, Yakobus itu sangat gentle waktu menyapa jemaat. Saudaraku,
aku kasih. The kingdom of God is the kingdom of love above all else. The kingdom of God, kerajaan Allah itu bukan hanya kerajaan kuasa, kerajaan terang, di atas segalanya Allah adalah kasih. Dan kasih dan marah-marah itu nggak terlalu match. Kasih bisa marah nggak? Marahlah. Jika di sini ada seorang suami yang istrinya selingkuh, marahlah. Kalau Anda tidak marah, something wrong with you. Kalau anaknya mencuri, marahlah. Tapi bukan marah-marah. Marah itu kasusnya. Marah-marah itu sifatmu. Paham ya? Jangan jadikan karakter. Karena karakter Tuhan itu bukan murka. Allah adalah kasih. Meskipun dia bisa murka, tidak pernah tertulis Allah adalah murka. God is not wrath. God is love. Allah adalah kasih. Mari kita jaga imigrasi hati bahwa aku bisa marah, tapi aku tidak suka marah. Tapi ada orang yang sukanya marah-marah. Nah itu yang beda. Jadi kita bertanya, orang yang suka marah-marah jangan tuding orang lain. Mungkin kita sendiri, misalnya saya kalau suka marah-marah. Berarti sebenarnya saya ini suka Tuhan atau suka setan? Karena Tuhanku enggak gitu. Kita berada di kerajaan mana ya, sesuaikan. Kalau Anda di Jepang ya berbicara bahasa Jepang. Kalau Anda tidak bisa bicara bahasa lokal, mesti ada guide-nya yang bisa terjemahkan, orang Indonesia misalnya. Kalau belum bisa biasa dengan kesabaran, belajarlah dari orang-orang yang sabar. Anda harus temukan guide-nya. Jangan kalau orang yang suka marah-marah itu kumpul sama orang yang suka marah-marah. Nanti hidupmu penuh dengan emosi. Orang yang kepahitan kumpul sama orang kepahitan, bukannya justru kalau di Jepang nggak bisa bahasa Jepang, mau order makanan Jepang, cari orang Indo yang bisa bahasa Jepang. Cari orang berdosa yang udah berhenti marah-marah, belajar dari orang sabar. Dahulu kala waktu saya masih sekolah ada di depan itu bapak-bapak yang jualan apa itu suka marah-marah tapi namanya Pak Sabar. Itu mama kasih salah kasih nama itu. Hai saudara-saudara yang kukasih, Yakobus itu manis sekali. Padahal dia nggak gitu kalau Anda baca dia punya profil. Yakobus dulu itu yang suka menghina kokonya sendiri yaitu Yesus. Ini kan anaknya Maria dan Yusuf. Hai saudara-saudara yang kukasih, ini beda sekali karena dulu dia itu orang yang sarkastik sekali. Orang yang suka menghina, suka menjatuhkan, suka menyindir, suka menyinyir. Malah dia ajarkan gini, hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Siapa yang dekat sama Kristus, pasti menjadi seperti Kristus. Kalau kita dekat sama Tuhan, nggak mungkin kita hanya melihat wajahnya di cermin lalu lupa. Sebab kalau Tuhan yang kau lihat, pasti wajahnya berkesan. Kesan Tuhan dalam kehidupan kita itulah perubahan sifat. Ketara kalau orang itu dalam hidupnya Tuhan berkesan atau tidak, gampang sifatnya berubah atau enggak. Jadi bukan persembahan maupun korbanmu, ministry, pelayanan, atau persembahan duit, bukan. Yang Tuhan cari adalah perubahan nyata meskipun sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat. Tuhan gak suruh kita berubah drastis karena itu karya Roh Kudus dan juga kerjasama kita. Dan Tuhan itu yang panjang sabar. Pasti mau kita berubah, sekalipun lamban Tuhan akan menanti kita. Tetapi yang penting kita maju. Macet itu boleh, tapi jangan sampai macet yang kaku, macet yang berhenti 7 jam. Itu stres sekali. Macet itu ada majunya dikit kayak macet. Hidupmu jangan sampai macet sama sekali. Itu berarti mati rohani. Perubahan itu harus ada. Orang yang tidak berubah adalah orang yang mati. Hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Loh, katanya bicara soal marah-marah, kok tentang mendengar dan tentang berkata-kata. Karena marah itu nggak langsung luapannya sesaat. Biasanya di balik atau di bawah sifat yang marah-marah, ada suatu orientasi yang salah. Kalau kita mau memperbaiki kelakuan orang, jangan kelakuannya diperbaiki, prinsip hidupnya yang dibenarkan. Ternyata sebelum seseorang itu mudah tersulut emosinya, biasanya sudah ada satu fondasi atau satu dasar yang tidak betul. Orang yang suka marah adalah orang yang lambat untuk mendengar dan cepat untuk berkata-kata. Berarti ada kesombongan di dalam hatinya bahwa opiniku yang paling betul. Dia tidak akan percaya. Orang yang marah pasti tuli rohani. Kalau kita lagi emosi biasanya kan kita buta. Orang ngamuk lalu pecahkan kaca, nanti baru rasa sakitnya dijahit 4 jahitan.
Atau setelah kita marah-marah, kita pukuli anak kita babak belur sampai anak kita ngompol-ngompol. Setelah itu kita bisa menyesal semalaman. Orang marah itu mati panca indera. Tidak bisa. Emosi ini adalah emosi yang membuat seseorang tuli. Itulah sebabnya orang yang suka ngamuan ada masalah karakter yang serius. Dan masalah itu biasanya berhubungan dengan kuping dan mulut orang itu. Ya. Kata orang vertigo itu urusan seimbang, keseimbangan bukan hanya pusing doang. Jadi dokter yang menangani pasti tahu duduk perkaranya. Misalnya dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Kenapa ya aku pilek tapi telingaku yang jadi dublek? Padahal aku pilek. Ternyata ada hubungan. Emosian adalah pratanda bahwa di hatimu ada kesombongan. Ada yang namanya self-righteousness. Karena orang yang merasa bersalah tidak akan ngamuk. Orang yang merasa kurang tidak akan di atas awan-awan. Berarti di dalam hati kita ada self-righteousness. Dan itu bukan buah roh. Itu kedagingan. Alkitab mengatakan, kalau kamu mau lambat untuk marah, kamu mesti cepat untuk mendengar. Loh, bukan nahan emosi, bukan, cepat untuk mendengar. Mulai hari ini, belajar untuk memperhatikan orang lain dan menganggap perasaan orang lain juga penting. Mulai hari ini, anggap opini orang lain juga patut kau dengarkan dulu. Cara untuk mencegah kita marah-marah ternyata bukan menekan emosi kita, tetapi mengarahkan pandangan kita dan membetulkan salah arah. Selama ini yang kita terus perhatikan adalah aku dan aku. Ternyata kuncinya untuk kita berhasil menjadi orang lebih sabar adalah mengutamakan orang lain dulu. Sebab orang yang mendengarkan orang lain, memperhatikan, menganggap orang lain, mementingkan, orang itu akan selesai dengan anger issue. Nangkep ya Bapak Ibu? Jadi sekarang kalau Anda hari ini bisa mengerti kenapa hidupku penuh dengan amarah. Nah sekarang kita evaluasi, introspeksi, ternyata ada perkara lebih serius dari sekedar lepas emosi. Ternyata hidupku arah anginnya masih salah. Aku hanya mementingkan diri sendiri. Makanya orang yang suka marah-marah itu sebenarnya masalah sesungguhnya bukan di emosinya. Gambar dirinya yang salah. Aku benar, orang lain salah. Dan itu pun kalau tarik lagi secara psikisnya nih, ilmu jiwanya katakanlah, turunkan lagi itu biasanya ada keminderan di dalam dirinya. Ada low self-esteem, aneh ya. Orang tersombong di dunia itu biasanya orang yang minder di hatinya. Di dalam dirinya itu ada insecurity yang tidak diakui. Entah karena ada figur-figur yang tiada di hidupnya atau ada sesuatu yang di masa lalunya menjadi trauma atau keburu jadi orang keras. Padahal dulu itu sering ketakutan, tetapi apa boleh buat, evolusi jiwanya terjadi. Ada orang yang dalam kondisi ketakutan justru jadi korban dan jadi trauma, jadi gila, tapi ada orang yang justru jadi preman. You know that every gangster itu sebenarnya ketakutan. Makanya mereka harus together. Dan begitu kompak siapa yang berani cari gara-gara dengan kelompok kami mati. There are people longing for love, acceptance, penerimaan. Longing for family. Kalau nggak ada family sungguhan gangster family. Kita harus mengerti. Karena itu marah tidak bisa diselesaikan di marah. Kalau orang marah ketemu orang marah, meledak. Tidak bisa. Orang marah mesti ketemu pendeta. Tapi kalau pendetanya marah-marah juga, ya orang Kristen sejati itu tidak marah-marah. Tapi kalau Anda melihat hamba Tuhan marah-marah terus, jangan nilai orang lain, nilai diri sendiri. Kalau Anda lah hamba Tuhan itu, kita lah hamba Tuhan itu, tolong bercermin dan katakan pada dirimu sendiri. Katakan pada diri kita sendiri bahwa kita bukanlah orang Kristen yang sejati. Peduli amat kalau pandai khotbah. Peduli amat kalau bisa pelayanan. Kalau kita ngamuan, terus ngamuk, terus marah, nggak mirip sama Tuhan yang kau beritakan. Udah gitu aja. Pohon kan dikenal bukan dari khotbahnya, tadi dari buahnya. Tapi kalau di dalam hidup kita,
Pelayanan sekalipun dalam nama pelayanan kita ngamuan, marah-marah terus. Aku gak mau loh masuk ke surga yang kau tawarkan kalau isinya orang seperti Anda semuanya. Kita bisa ngomong gitu sama orang. Aku gak mau. Gak heran orang-orang non-Kristen salah paham sama Tuhan. Aku gak mau masuk surga yang kau tawarkan itu kalau orangnya semuanya modelnya kayak kamu. Di surga ngamuan terus. Aku mau berada bersama dengan orang yang adem. Aku kalau salah tegur gak apa-apa, tegur yang keras. Saya lebih suka 4 mata, saya lebih suka langsung direct lah. Gak usah ngomong di belakang. Tuhan kita itu kayak gitu. Oh Tuhan itu kalau mengetuk pintu dia itu insaf kan, dunia kan dosa kok. Roh Kudus kalau tiba di pintumu itu yang pertama langsung dikoreksi adalah salahmu. Tuhan itu terus terang. Dialah terang dunia. Tapi saya gak mau orang yang isinya itu ledakan, letupan, sulutan, emosi, marah terus, gak suka hati. Mau tahu enggak kenapa saya dulu jatuh cinta sama Tuhan? Karena Tuhan enggak gitu. Waktu saya masih muda, sekarang masih muda juga. Oke sih, Army of God, tapi. Saya waktu lebih muda dulu, hidup saya keras. Jauh dari papa mama, kiri kanan saya itu semua orang yang gebrak-gebrak meja. Yang membuat saya tertarik sama Yesus adalah, Yesus ini aku marahi hujat itu, enggak pernah ngamuk sama saya. Itu membuat saya sampai nangis, sampai saya itu nungging, sampai saya itu tersungkur berkata, ya wis, aku mau juru selamat seperti ini, ubahlah aku sekarang. Kau jangan seperti aku Tuhan, aku yang sepertimu. Bapak Ibu, orang Kristen mesti sabar. Tapi sabar itu bodoh dibully. No, not really. Enggak kok. Kita bisa tegas, tapi jangan punya karakter ngamukan atau yang suka marah. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, tapi juga lambat untuk marah. Di Alkitab saya suka coret-coret. Saya tulis sini, cepat untuk mendengar adalah cause, lambat untuk marah adalah efek. Cause and effect. Saya tulis di Alkitab saya. Kalau kita mau lambat untuk marah, cepat mendengar. Dengarkan orang lain. Pada saat kita mau emosi, tahan dulu. Opiniku bukan yang paling penting. Aku harus dengarkan dulu. Justru waktu kita lagi gegabah, lagi marah, jangan buat keputusan. Kesalahan banyak orang adalah ketika dia emosi, dia buat keputusan yang dampaknya permanen. Makanya kalau lagi suami istri lagi berantem, apalagi berantemnya tentang petty things atau hal-hal yang sifatnya bukan perkara-perkara besar, bukan seperti suaminya selingkuh, gitu ya memang harus ditangani. Atau sebaliknya istrinya. Tapi perkara-perkara 1-2 gesekan, lalu mudah berkata cerai. Jangan lakukan itu. Waktu emosi, diam. Karena waktu kita marah pun kan kita tidak kesurupan. Kan kita tetap punya Tuhan. Jadi kalau kita tidak tahu mau ngomong apa, berbuat apa, berkata apa, melakukan apa, memutuskan apa, don't do anything, don't say anything, don't decide on anything. Jangan katakan apa-apa, jangan lakukan apa-apa, jangan putuskan apa-apa. Sebab ayat 20, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Pas ngamuk, 80% minimal, paling sedikit, 80-90% keputusanmu salah semua. Makanya kalau saya marah, saya berdoa. Memang dibutuhkan karakter ekstra. Untuk kita nunggu pas emosi rasanya aku sudah mau semprot gitu lah ceritanya ya. Tahan dulu. Loh, Pastor Philip bisa marah? Ya bisa lah. Cuman emosiku tidak mengontrol aku. Saya doa dulu, misalnya kalau saya harus tegur seseorang di bawah pelayanan saya, misalnya siapa. Saya tahan, saya tegur. Tapi waktu ketemu, beberapa orang yang pernah berinteraksi dengan saya, tahu kalau saya koreksi, saya akan ngomong apa adanya, to your face. I'll tell you to your face. Tapi saya pilih kata-kata. Saya pilih kalimat. Nah saya tidak bisa, jago milih kalimat ya, bukan. Saya milihnya tepat waktu. Pas emosi adalah waktu yang salah untuk memilih kalimat dan kata-kata. Karena kita tidak bisa mikir. Karena waktu kita ngamuk, kita tuli. Waktu kita marah, kita jadi lambat mendengar. Dan cepat berkata-kata. Waktu saya tahan, ternyata kata-kata saya jauh lebih brilian. Saya tunggu. Bukan hitung sampai 10, saya doa dulu. Pastor Philip bisa gitu. Saya nggak bisa. Bisa, saya juga nggak bisa. Saya jadi bisa karena saya mau. Anda juga mampu kalau Anda mau. Tuhan memberimu Roh Kudus, bukan? Tuhan memberimu Roh Kudus. Tapi kalau masuk ke hadirat Tuhan, jangan lampiaskan marahmu, terbuka.
Saya punya satu tips untuk orang yang marah masuk hadirat Allah. Waktu marah masuk hadirat Allah, jangan marah. Waktu setelah masuk, mungkin kita lagi mukanya cemberut, tapi sekali kita masuk hadirat Tuhan, lagu pertama, saya tidak bahas sama Roh Kudus. Meskipun Tuhan Maha tahu. Cara terbaik meredakan adalah tidak membahas itu. Lalu tunggu sampai Roh Kudus membahasnya. Waktu saya masuk hadirat Allah, saya nyanyi ya nyanyi, meskipun hati panas. Kok bisa gitu ya? Kok ada orang kayak gitu tuh gimana sih? Dalam pelayanan begini, dalam pelayanan begitu, hati itu rasanya dalam bahasa Ibrani keki. Hati itu rasanya kesel gitu loh. Kalau orang Surabaya bilang mangkel. Tapi waktu saya masuk hadirat Allah, nggak langsung ketok pintu Tuhan, nggak hello dulu langsung Tuhan. Kau tahu ya, ini. Enggak, saya nggak gitu. Tipsnya adalah biar Tuhan yang singgung itu. Kita punya buah roh yang nomor 9. Pengendalian diri itu artinya emosi bisa kau telan waktu masuk hadirat Tuhan. Kalau nyanyi, saya nggak bisa jreng-jreng gitar sendiri, saking emosi, saya biarkan Bluetooth yang nyanyi. Waktu nyanyi satu lagu, saya ikut nyanyi. Liriknya mungkin pertama masih rasa, aduh kok bisa gitu orang ini, kok bisa begitu orang itu. Saya masuk hadirat Allah. Waktu saya buka firman, hati saya telanjang di hadapannya jujur. Pasti firman itu kena yang saya butuhkan. Dan aneh, keluar dari hadirat Allah itu, saya tetap akan tegur orang tertentu. Tapi saya mendapatkan ketenangan yang entah dari mana. Saya bisa tata kata-kata saya dan saya bisa melihat lebih jelas. Setelah mendengarkan Allah dalam ruang doa saya ngerti duduk perkaranya jadi jauh lebih jernih di depan saya. Untungnya sudah doa dulu, hingga yang saya lihat adalah solusi. Meskipun dalam solusi itu tetap akan ada damage done. Jika ada kesalahan, pasti sudah ada kerusakan yang terjadi. Pasti ada meja kursi yang diobrak-abrik sama Tuhan Yesus di bait suci. Tapi di tangan saya sudah ada solusinya. Ini orang Kristen yang sejati harus punya skill begini. Harus. Apa yang saya ajarkan ini PR loh ya. Ini bukan khotbah teori ya. Karena ini percuma kalau Anda tidak lakukan. Mari saya ajarkan, kita semua masih bergumul dengan emosi kita. Saya kasih Anda hikmat-hikmat dari Allah untuk Anda lakukan. Kalau masuk hadirat Tuhan pas marah, jangan marah masuknya. Netral, gigi itu dinetralkan. Kalau dulu orang-orang nyetir manual itu ya, netral di tengah. Yang sekarang N, bahasa otomatisnya. Taruh di netral. Nah, kesalahan orang adalah waktu dia doa, marah dibawa. Sehingga Tuhan tidak bisa bicara, karena marah itu membuatmu tuli, jangan lupa itu. Sehingga mati juga tertutup semua FM-nya Tuhan. Itu tuli, sehingga dari doa kita 1 jam misalnya, keluar kita samimawon sama aja dari waktu kita masuk, keluarnya tidak beda. You cannot, when you pray, neutralize your emotion. Waktu kita doa masuk hadirat Allah, harus di gigi netral. Kalau enggak percuma, karena doa seperti itu bukan Tuhan yang berbicara, tapi kita mencoba mengkandani Allah. Kita akan menggurui Tuhan dan merasa emosi kita segala-galanya. Dan kita tidak akan bisa peka dengan apa yang Tuhan mau lakukan. Ini kesalahan yang terjadi waktu orang marah masuk hadirat Tuhan. Atau lebih tepatnya, lebih parah lagi. Gara-gara ngamuk, gak bisa doa lagi. Ada orang yang karena emosi gak bisa berdoa. Nah yang kayak gitu kita harus tahu Anda sudah dijerat setan. Sebab kalau marah aja sekedar emosi gak apa-apa. Tapi karena kita orang dewasa, dalam kemarahan kita itu menuntut sebuah keputusan. Menuntut sebuah respon hati, sebuah reaksi. Nah biasanya disitulah kekeruhan terjadi, lumpur-lumpur terjadi. Hati-hati, karena di masa-masa kau marah itu, setan bisa mengerjakan kesalahan. Karena Alkitab mengatakan di ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Saya tambahkan artinya, dimensi satunya kalimat yang sama. Sebab ketika kau marah, setan punya tumpuan kaki untuk melakukan kesalahan, untuk mengerjakan kesalahan dalam dirimu. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Dan remember this, emosi, anger seperti itu, amarah seperti itu, selalu egosentris sifatnya. Orang itu ngamuk karena dia merasa dilanggar. Biasanya yang pertama trigger, yang pertama memicu seseorang itu marah besar, biasanya adalah alasan-alasan pribadi. Alasan-alasan personal. Dia pasti akan take it personally. Sebab kalau sesuatu itu profesional, dia bisa melihat sebagai orang luar. Oh harus begini, harus begitu. Tapi waktu dia sendiri kesangkut, dia nggak bisa tahan. Tahu mengapa?
Karena amarah manusia bukan hanya tidak mengerjakan kebenaran. Mau tahu kenapa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran? Karena amarah manusia itu sangat keruh. Karena waktu kita sudah terpancing emosinya, hati kita sudah tidak bisa objektif lagi. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran karena anger itu selalu sifatnya egocentrik. Selalu me. I don't like this. Aku tidak suka ini. Ya. Sana gimana ya, udahlah nggak tahu lah gimana lah. Saya sudah jarang marah, sungguhan sih. Jadi sudah kurang pengalaman. Ngaku-ngaku ya, masih sekali-kali saya masih marah kok, saya juga harus bertobat. Tapi orang yang ngamuk marah itu sifatnya selfish. Sebab kalau bukan dia yang kena, biasanya dia bisa menjadi penasihat yang baik. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. When you're angry at a certain level, hatimu sudah kena. Karena itu perlu beli waktu. Sebab itu ayat 21, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Itu yang saya maksudkan. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Netral, masuk ke hadirat Allah itu biar firman berbicara. Jangan ubah bacaan Alkitab Anda kalau Anda membacanya secara urut. Misalnya sekarang sampai Leviticus Imamat atau mungkin sampai kitab Markus atau mungkin bahkan sampai sudah di surat Tesalonika. Jangan, tetap baca yang porsi hari itu. Jangan kau ubah apa-apa. Marah tidak boleh mendiktemu. Belajar untuk mengontrolnya. Karena itu terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Tuhan pasti menyinggungnya, Tuhan pasti berbicara. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi firman Tuhan saat kita marah berkuasa menyelamatkan kita dari kesalahan besar yang akan kita buat nanti. Bersyukurlah dalam hidupmu ada orang-orang yang menahan amarahmu ketika ada emosi. Kalau masih ada orang-orang seperti itu di hidup Anda, anggaplah itu berkatmu. Karena orang-orang itu adalah agen Tuhan untuk menyelamatkan Anda dari berbuat sesuatu yang bodoh dan merugikan. Untuk perkara temporal, perasaan sementara, kita bisa saja melukai seseorang secara permanen atau melakukan kerusakan yang sifatnya lama untuk diperbaiki. Tapi yang pasti sebelum Tuhan pakai orang, Tuhan pasti berfirman di dalam hati kita ketika emosi kita keruh. Lemah lembut dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu dan berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 21a, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Kok bisa begitu banyak? Bukankah konteksnya tentang marah-marah di ayat 21? Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Ada apa lagi yang kotor? Bukannya hanya emosi yang luar kendali. Emosi yang lepas kendali maksud saya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Yakobus kok lompat-lompat khotbahnya? Bukan, ayat 21 itu berhubungan. Sebab yang namanya amarah manusia itu biasanya mengundang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Ada satu zat secara rohani ini saya berbicara yang kau campur dengan apapun juga jadi toksik. Itu namanya ngamuk. Ya, ada satu zat ini. Kalau kita sudah pada titik seperti Musa murka, pukul batu padahal disuruh berbicara kepadanya, sehingga dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena dia tidak menghargai hadirat Tuhan. Tahukah Anda, ketika seseorang itu lepas kendali, dan dia marah-marah terus, apalagi sudah jadi lifestyle dan gaya hidup, segala sesuatu jadi kotor dalam hidupnya, dan kejahatan bertambah banyak. Pahami ini, karena ini adalah satu sifat yang mengundang dosa lainnya datang. Ada satu roh yang mengundang tujuh roh yang lain lebih jahat untuk datang. Ini salah satunya adalah dosa anger. Ada 7 hal yang Tuhan benci, lust, ini, itu, nafsu segalanya. Seperti yang ditulis di perjanjian lama. The 7 deadly sins atau 7 dosa yang mematikan. Salah satunya adalah wrath, not just anger. You have the right to be angry. Kalau Anda melihat sebuah kesalahan, tapi ini bicara tentang wrath. Marah-marah yang adalah sifat. Sama dengan seorang laki-laki yang nafsu terus. Atau seorang wanita juga sama saja. Ada salah satu daripada dosa-dosa yang paling mematikan dalam kehidupan manusia dan banyak merugikan adalah sifat marah-marahnya. Kalau Anda dan saya tidak kontrol ini masuk ke 2025, jangan sampai Tuhan memberi berkat. Namun nanti setan juga mengerjakan banyak kesalahan dalam hidup kita.
Jangan dibawa. Tuhan ingin memberkati kita, susah payah tidak akan mengikutinya. Susah payah di sini juga artinya tidak ada kutuk. Dan tidak ada kecolongan. Tidak ada yang namanya itu pintu belakang. When God wants to bless His people, He just wants to bless His people. Dia tidak mau supaya Anda setelah diangkatnya malah setan jatuhkan. Ingatlah, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Lalu tiba-tiba Yakobus bicara soal cermin. Kalau Anda melihat dirimu sendiri di cermin, jadilah pelaku firman, bukan pendengar. Jangan jadi orang yang mengamat-amati mukanya di depan cermin, lalu habis itu lupa. Tentang sifat dasar manusia, termasuk orang-orang yang selalu negatif, selalu mengeluh, selalu marah, selalu emosi, dibutuhkan kesengajaan untuk mengubah sifat itu. Lain cerita kalau semuanya kita masih di usia Eagle Kids yang kemarin kita lihat berjubel-jubel di sini. Mereka masih mudah dibentuk, tapi kita yang dewasa ini lebih susah. Makanya itu kita nggak cukup mendengar firman. Di usia anak-anak, mendengar firman udah mengubah mereka. Makanya mereka disebut generasi anak-anak kecil, jika Roh Kudus turun atas mereka, mereka bernubuat. Cukup dengan kata-kata, nubuat itu kan kata-kata. Mereka akan berubah. Lihat anak-anak ya, anak-anak kalau diomongin gitu langsung ngerti. Orang dewasa nggak bisa, sudah jadi kebiasaan, sudah jadi sifatnya. Di level kita tidak cukup mendengar firman untuk berubah, tapi harus melakukannya. Menjadi pelaku firman. Bahkan ditunjukkan kebodohan orang yang melihat dirinya di depan cermin tidak berbuat apa-apa. Biasanya kalau kita ngaca, pasti mau melakukan sesuatu kan. Misalnya perempuan ngaca supaya make up. Oh dia mama, mungkin anaknya ngomong sama papa, mama ngaca berjam-jam. Papanya ketawa, ya mama make up lah. Make up itu kan, maka saya kagum sama wanita. Perempuan itu semuanya adalah artis atau semuanya adalah seniman. Semua bisa gambar mukanya. Coba laki kalau suruh make up, ya pasti jadinya seperti barongsai. Ya, perempuan itu semuanya seniman. Ya, saya bisa ngelukis tapi nggak tentu bisa lukis wajah sendiri. Nah, berjam-jam di kaca ngapain ibu-ibu? Make up lah, berdandan. Bapak-bapak juga gak mau kalah, kita juga gak berjam-jam, tapi kita juga di depan kaca. Ngapain sih di depan kaca? Sisiran. Atau mungkin benarin habis makan, apakah gigi kita ada lomboknya di sana, ada sayurnya, begitu kali. Ya. Sikat gigi pun kita ngaca kan, karena dikasih cermin di depan, oke, supaya gak ada pastanya. Cukur juga, kalau nggak ngaca nanti hanya setengah. Ngaca itu kan untuk sesuatu. Ya. Orang dengar firman untuk berubah. Anda sekarang lagi ngaca loh. Saya jadi kacanya. Firman ini refleksinya. Anda ngaca. Saya bicara bukan dari sisi Tuhan ke jemaat. Saya juga bicara dari sisi jemaat. Sehingga khotbah saya biar jadi relevan. Kenapa? Karena saya seperti Anda juga. Hari ini kita belajar bersama. Kita ngaca itu untuk berubah. Tuhan ingin kita menjadi makhluk yang lebih sabar. Dan waktu kita mendengarkan khotbah, kita catat di dalam hati, Lord, aku mau berubah, tunjukkan aku. Dan kita harus punya sikap hati seperti ini, agar rupa Kristus semakin jadi. Saya kalau baca Alkitab juga sama, Alkitab saya itu penuh coretan, andai kata sekali-kali saya pinjemin deh Alkitab saya. Ya, tapi ya janganlah nanti saya khotbah pakai apa. Itu banyak coretannya. Alkitab saat teduh saya itu coret-coretan semua. Saya nggak terlalu khawatir Alkitab saya itu nggak usah disampul. Alkitab saya kotor biarin, asal hidup saya berubah, hidup saya bersih. Daripada kalau Alkitabnya bersih, rapi, ditinggal di gereja, nggak tahu di mana. Tapi isi hidupnya, tapi hidupnya kotor. Bapak Ibu Saudara, saya dorong Anda. Kalau soal buah-buah roh, kita mesti sama-sama bertekad untuk berubah. Berubah di dalam hal sifat dasar, karena kita bukan anak kecil, memang susah kalau sudah jadi. Tapi kita mesti, doa saya itu begini sama Tuhan. Tuhan, di area-area saya gagal untuk berubah sendiri,
please utus seseorang untuk membentukku. Berani gak doa begitu? Saya doanya begitu. Kadang-kadang saya menyesali kalau doa begitu. Kalau saya ingat lagi semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Dikecewakan orang pernah saya. Seperti Yusuf dijual gitu ya, meskipun gak dijual sungguhan ke saudagar, pernah saya. Dikhianati juga pernah saya. Ditipu juga pernah saya. Dikasari juga pernah saya. Disemprot juga pernah saya. Aduh, waktu saya mau ngamuk, saya pikir, oh iya Tuhan, aku bukan pendengar firman, aku pelaku firman. Memang aku minta ini. Bapak Ibu Saudara, doalah begini. Di area di mana aku gagal berubah dengan sendirinya, utus seseorang, tapi harus yang kau izinkan. Meskipun aku tidak senang waktu dia datang, tapi tolong aku menang. Pray like that. Jangan berdoa minta hoki. Jangan berdoa minta berkat. Jangan berdoa minta kaya. Semua itu hanyalah bonus-bonus yang boleh ada, boleh pula tidak ada. Berdoalah minta rupa Kristus. Makanya khotbah saya ini mungkin gak populer. Pernah sekali waktu saya berkhotbah di Amerika, someone told me, ada satu orang Amerika datang setelah mengikuti tur saya khotbah di Amerika, zaman sebelum ROSI, ini kira-kira 15 tahun lalu, ada satu orang datang ke saya, dia berkata, you are obviously a holiness preacher. Saya dikasih term itu, saya gak pernah dapat julukan itu. Manusia KKR pernah di Indonesia, dia bilang, Anda adalah pengkhotbah kekudusan. You preach holiness. Dan dia berkata, America needs this. Saya tersanjung, udah tersanjung, Amerika butuh ini. But many are not ready. Nah, ujungnya kok gitu. Banyak yang gak siap. Dia berkata, dari 100% audiensmu hari ini, 50% love you to death. Sangat cinta setengah mati sama Anda. Tapi the other half, they want you to die. Yang setengah lagi, mereka kepingin kau mati. Dia bilang, don't come to America again. Saya digituin. Pendeta loh yang gituin saya. Fine. Pergilah saya belasan tahun yang lalu. Makanya sekarang RUSI yang ke sana. Some people don't like me di sana. Karena lebih enak khotbah yang gini. Come on! Taburkan 30 kali, 61 kali ganda. You akan kaya, mau beli apa? Mau beli mansion. Mau beli mobil, mau beli ini. Come on. Sini, disembuhkan. Loh iya, saya percaya kesembuhan ilahi. Tapi gak usah seperti jualan. The kind of church God wants to see in Indonesia. Gereja yang Tuhan ingin lihat di Indonesia, bahkan di seluruh gereja-gereja kita di dunia, di mana-mana, globally, yang sekarang sudah menyebar ke sini sana. It's a holy church. Yang diisi dengan orang-orang yang berubah menjadi serupa dengan gambarannya. Agree? Setuju? Kalau ini bukan gereja yang Anda harapkan, ya saya tidak bisa mengubah gereja ini demi Anda. Tuhan sudah kasih visi jelas. Gereja yang ingin Tuhan bangun melalui kita adalah gereja suci, kudus, dan berkenan kepada Allah. Kita akan perangi terus sifat-sifat yang salah dan bahkan dosa-dosa yang merintangi. Siapa yang setuju? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita harus berubah. Kita lihat kalau ada masalah di dalam diri kita, kita marahan terus. Kita harus ubah itu. Saya dulu juga gitu kok. Jadi yang saya lakukan akhirnya saya punya strategi. Strategi ini saya tidak akan kasih. Saya memberi Anda knowledge-nya, pengetahuannya, Anda pulang minta hikmatnya. Karena hikmat itu aplikasi, masing-masing sendiri-sendiri, gak sama sih setiap orang. Karena pancingan-pancingan kita cuma beda, jebakan kita pun gak sama. Saya punya anjing kecil, namanya Nuna. Lucu sekali, itu masih kecil. Jadi kalau saya main sama dia, saya kejar-kejaran gitu ya, gelut-gelutan sama anjing kecil itu, saya suka kerjain dia, saya suka ambil mainannya. Ternyata anjing itu gak suka mainannya diambil, gak cuma orang yang gak suka barangnya diambil. Waktu saya ambil itu, dia langsung padahal dia gigitannya cuma gitu, gak sakit. Akhirnya saya kerjain lagi, saya biarin dia bawa mainannya agak jauh, lalu saya mulai merangkak di tanah, di lantai, kan saya ini iseng. Anak saya sudah besar, jadi saya isengin anjing. Anak saya dulu yang gereng gitu ya, saya isengin anjing, saya mulai jalan pelan-pelan. Anjing itu kalau lihat mulai ada yang begitu itu kan seperti mau nyerang. Saya kira dia akan lari bawa mainannya, enggak. Waktu dia tahu, saat dia sedang dalam bahaya, saya mau serang dia,
Dia malah lari serang tangan saya. Gitu. The best defense is offense. The best defense is offense. Saya belajar bukan dari anjing, saya sudah tahu dari dulu, ini ilustrasi aja. Pertahananmu yang paling hebat adalah menyerang. Tahukah, anjing juga sama. Kenapa anjing itu gigit? Bukan karena dia hebat. Karena dia takut. Saya belajar sesuatu, rohku harus mendahului dagingku. Jadi, bagaimana saya yang emosi berubah, dulu saya akali. Sebelum saya emosi, waktu saya emosi saya berdoa. Nggak hanya itu, waktu saya ngamuk sama satu orang, saya langsung berkati orang itu. Saya pernah sekali waktu ada satu orang melakukan sesuatu yang buruk, mengata-ngatai dan sebagainya. Saya datang ke dia dan saya kata, God bless you, I love you with the love of the Lord. Kaget setengah mati, karena di mulut saya waktu dahulu saya belum kenal Tuhan, saya nggak pernah keluar 2 kalimat. Carilah di kamus hidup saya, nggak ada sebelum itu. Nggak ada I love you, nggak ada I'm sorry. Saya ini orang yang nggak bisa ngomong I love you, nggak bisa ngomong I'm sorry. Saya sekolah di Hobu Guoxiao Panxiao di Taipei. Umur 6 tahun nakal-nakalnya. Tapi di situ kan sekolah semi pemerintah. Itu sekolah negeri, saya bisa diizinkan masuk karena berobat dulu di sana. Itu anak-anak dibeberkan semua karena nakal-nakal. Umur 6, umur 7. Itu gaya pendidikan yang sudah ditinggalkan. Mereka pakai kemucing atau pakai stick itu dipukul tangannya. Itu satu-satu. Semua teman-teman saya orang tangan. Ada satu yang masih kecil, saya masih ingat kok, semua kita masih kecil. SD itu, waktu mulai diangkat kemucingnya dia sudah nangis. Saya dipukul kemucing. Saya lihat ini. Taoqian, saya sorry. Entah kita pecahin apalah, kita coret-coret sesuatu lah. Keras sekali, jangan gitulah pendidikan. Pukul lagi, Taoqian suruh minta maaf. Itu kemucingnya putus mukul saya. Dia ambil sapu. Sapu dipukul. Saya enggak mau minta maaf, Saya itu sudah punya prinsip. Lebih baik mati daripada sorry. Saya gitu dulu orangnya. Keras sekali. I love you, come on lah. Cipika-cipiki, nggak ada itu terjadi. Tuhan ubah saya. Strateginya pakai cara nunah. Atau ada orang gimana, saya datang dan saya ngomong sama dia, I don't hate you. Kaget mereka. Saya peluk, saya doakan, saya lawan. Saya lawan daging saya sendiri sampai saya berubah. Di dalam gereja, CG atau apa Anda digesek, jangan lari. Kembali, go back where you're hurt. Tunjukkan kasih. Menang wisuda, cum laude karakternya. Jangan kau lari, lari itu mundur bukan 1 langkah, 1000 langkah. Waktu kau maju-majulah 1000 langkah, supaya keseret kelemahanmu itu, -1 jadi impas. Saya dorong Anda, ini ada PR dari Tuhan. Di area di mana kau kalah, belajar praktekkan firman. Jangan menjadi pendengar yang setelah melihat wajahnya, tidak diapa-apain, habis bercermin sekian lama. Jangan dengar khotbah, tidak berubah. Lakukan sesuatu, tapi ini bagianmu. Bercerminnya sudah melakukan bagiannya. Mengingat wajah Kristus di cermin itu adalah tugas Anda mengaplikasikannya. Saya kasih saran, kalau saya sih mempannya demikian. Dengan cara tadi itu, saya kalau mundur, tunggu orang berubah, tak ampuni terus dalam doa, enggak selesai-selesai. Saya maju, lakukan dengan roh yang berlawanan. Kalau saya benci, saya justru tunjukkan kasih. Kalau saya ngamuk, justru saya akan doakan orang itu. Kalau saya dikutuki, justru saya berkati. Itu satu-satunya jalan. Kalau saya tidak jalan begitu lagi, saya pasti kembali ke kehidupan lama saya. Karena saya tahu, biak saya ini, dari Adam dan Hawa, saya orangnya keras. Kemarin ada tes DNA, iseng-iseng, itu tes DNA, keluar ancestor saya, nenek moyang saya, juga ada sekian persen itu Tibet atas. Nggak heran mungkin, di atas sana itu, mungkin ada orang-orang Mongol di atas sana itu, makanya saya orangnya keras, lebih baik salahkan nenek moyang. Tapi saya nggak peduli ancestor nenek moyang saya, atau sifat lama, atau dibesarkan di dalam kondisi apa. I don't care. I follow Jesus now. I follow Jesus now. Aku mengikuti Yesus hari ini. Dan itu sudah segala-galanya. Itu meruntuhkan semua kutuk nenek moyang. Itu meruntuhkan semua cara saya dibesarkan.
Yang salah mungkin waktu konteks-konteksnya. Itu menentukan, I follow Jesus now, that's all that matters. Itu tok yang perlu. How about you? Saya dorong Anda untuk bisa berubah. Kalaupun Anda harus marah misalnya, kalau kita harus marah hari ini, tolong dalam marahmu jangan berdosa. Alkitab mengatakan, be angry but do not sin. Bagus sekali ayat itu. Jikalau engkau marah, janganlah engkau berbuat dosa. Jikalau dalam pekerjaan Anda harus marahi seseorang, marahilah. Tapi buanglah semua segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Lakukan dengan benar, salurkan dengan betul. Amin Bapak Ibu Saudara, 3 poin sini. Kenapa saya sampaikan khotbah khusus tentang ini? Karena salah satu area jebol-jebolannya orang Kristen itu di emosi. Kalau saya tidak perbaiki dari tembok ini, tembok sampah ini namanya, gerbang sampah. Kalau saya tidak perbaiki, saya rasa nanti semua kesaksian kita akan batal total. Saya dorong Anda memasuki tahun kemenangan tahun depan, Anda menang dan saya menang di area di mana kita seringkali terpancing emosinya. Nomor 1, mendengarkan dulu dapat mencegah tersulutnya emosi. Belajar itu. Saya kasih beberapa tips-tips tadi, mungkin berguna, mungkin tidak, tapi prinsipnya sama. Silahkan temukan strategimu sendiri. Dengarkan dulu dapat mencegah tersulutnya emosi. Berapa banyak orang pindah-pindah gereja karena kebentur asyirnya. Kebentur ini, come on lah, don't be like a child. Jangan kayak anak kecil. Jangan pindah dari gereja mana ke gereja kami gara-gara begituan. Selesaikan. Kalau pindah itu karena Tuhan memang tempatkan. Tapi dari sini juga jangan jadi orang tidak kenaan. Karena percuma jadi orang Kristen, tapi gitu sifatnya. Jangan jadi orang Kristen yang cetek, jangan jadi orang Kristen yang dangkal. 2, Alkitab kotor, hati bersih. Alkitab bersih, hati kotor. Kotori Alkitabmu daripada hidupmu. Waktu baca Alkitab, niatlah berubah. Tulis coret-coret di sana. Strategi yang kau terapkan apa? Buat resolusi, aku mau begini dan begitu. Lakukan semua, gak peduli. Mungkin kalau kita melakukannya itu kita malu. Gak apa-apa, asal hidup kita bersih. Hati kita bersih. Ya, yang ketiga, ini janji Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, tetapi yang sungguh-sungguh melakukannya, ayat 25, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun dalamnya. Jadi bukan hanya untuk mendengar demi melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Hidup lebih berbahagia dengan berkurangnya amarah. Trust me on that. Kalau mau orang happy, jangan preach happiness. Preach that people will be less angry. They will be happy. Kalau kita membuang jauh-jauh semua kejahatan yang begitu banyak itu, membuang kepahitan. Tapi tahu nggak, marah itu itu hanya manifestasinya. Biasanya, lihat saya, di bawah amarah, itu biasanya juga ada roh kecewa, roh kepahitan, dan segala kejahatan itu yang harus dibuang. Bapak Ibu Saudara, hari ini, kalau Anda dan saya masih menyimpan kesalahan orang, mari kita buang itu. Dan kita taruh di altarnya dan berkata, Tuhan, mulai hari ini, jadikan aku seperti Yusuf di perjanjian lama. Spiritnya sweet, sifatnya manis. Amin Bapak Ibu, mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan.